Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini kita bersama-sama kembali berkumpul di tengah keluarga kita masing-masing untuk mengadakan ibadah keluarga atau ibadah berayat di tanggal 4 Juni tahun 2020. Dan kini marilah kita memasuki ibadah kita satukan hati, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah keluarga malam ini kami lakukan dengan menyebut nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra kiranya ada bersama-sama saudara-saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan bait yang kedua, berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus. Malam ini kembali kami bisa mengambil waktu bersama-sama dengan keluarga kami untuk mengadakan ibadah keluarga. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, memberkati jalannya ibadah yang kami lakukan malam ini, mulai awal tadi hingga nanti berakhir bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan juga apabila ada dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan, kami sebagai orang tua, kami sebagai anak, atau kami sebagai bagian dari masyarakat yang mungkin sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan mengampuninya, Tuhan juga berkenan menata kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, malam ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan juga turut campur tangan sehingga kami bisa mengerti dan kami juga bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Bapa, seru doa permohonan kami, semua kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 bait 1 dan bait yang ketiga, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, betah di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih
sukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bacaan kita pada kesempatan malam hari ini akan bersama-sama kita baca dari 2 Timotius pasal 1. Kita baca ayat 7 sampai dengan ayat 12. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai ayat 12 akan saya bacakan, yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus, sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa kita semua sebagai manusia pasti punya rasa takut di dalam diri kita. Rasa takut tentang apapun, kita semua pasti memilikinya. Dan biasanya kita akan menjauhi apa yang kita takuti. Kalau ada orang yang takut terhadap binatang tertentu, pasti dia akan menjauhi binatang itu. Atau ketika binatang itu ada, dia akan berlari meninggalkan binatang itu. Pada intinya, kita sebagai manusia punya naluri untuk selalu menjauhi apa yang kita takuti. Apapun itu. Terkait apapun itu, kita pasti kemudian akan, ketika ketakutan kita itu ada, otomatis kita akan menjauh. Dan banyak saya rasa di dalam kehidupan kita ketakutan-ketakutan yang kita alami. Bukan hanya sekedar fobia atau ketakutan terhadap binatang tertentu atau makanan tertentu, tetapi juga mungkin ketakutan-ketakutan kita untuk melakukan hal-hal tertentu di dalam kehidupan kita. Karena kita dibayang-bayangi mungkin rasa tidak mampu, kita dibayang-bayangi rasa malu, kita dibayang-bayangi oleh pendapat orang lain terhadap diri kita, sehingga akhirnya banyak ketakutan-ketakutan yang muncul di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam suratnya kepada jemaat Timotius yang sudah kita baca malam hari ini, Rasul Paulus juga berpesan kepada Timotius terkait hal-hal ini. Nampaknya di dalam bacaan kita ini kita dapat melihat mungkin pada saat itu Timotius sebagai orang muda yang memang diminta untuk melayani, untuk mewartakan Injil Tuhan, dia mengalami tantangan, dia mengalami pergumulan, dan mungkin juga ada ketakutan di dalam dirinya. Dan inilah yang kemudian membuat Paulus mengirimkan surat kepada Timotius yang bertujuan untuk menguatkan Timotius di dalam dirinya, kemudian bisa meneruskan pelayanannya, meneruskan untuk mewartakan Injil Tuhan ini. Jadi di dalam bacaan kita ini memang nampak bagaimana Rasul Paulus berusaha menguatkan Timotius di tengah ketakutannya. Dan saya rasa ketakutan Timotius cukup beralasan, karena dia sebagai orang muda yang kemudian harus mewartakan Injil Tuhan sebagai sesuatu yang baru di tengah kehidupan masyarakat saat itu, di mana masyarakat saat itu juga sudah punya pemahamannya sendiri. Jadi ada dua hal yang memang membuat Timotius mungkin mengalami ketakutan. Yang satu karena dia muda mungkin karena biasanya orang muda dianggap tidak berpengalaman. Orang muda seringkali diremehkan karena memang
secara kehidupan belum banyak pengalaman yang dialami. Dan yang kedua, mungkin ketakutan karena dia harus menghadapi sebuah tatanan yang sudah ada, iman kepercayaan yang sudah ada, dan dia membawa pemahaman baru, yaitu tentang Injil yang diwartakan. Jadi saya rasa ketakutan Timotius ini memang cukup beralasan. Sehingga Rasul Paulus pun tidak menyalahkan Timotius dengan ketakutannya itu. Tetapi Rasul Paulus memberikan penguatan kepada Timotius, supaya Timotius kemudian tidak membuat ketakutan itu akhirnya menjadi alasan untuk meninggalkan tugas dan pelayanan dia, untuk kemudian mundur dari pewartaan Injil, dari pewartaan cinta kasih Tuhan. Dan nampak itu di ayat yang ke-7, saya ulangi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, inilah yang kemudian menjadi semangat yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa Timotius tidak berjalan seorang diri, bahwa Timotius tetap berjalan bersama-sama, ada Roh Kudus yang menyertai dia. Nah, inilah penguatan yang diberikan oleh Rasul Paulus pada waktu itu, yang diharapkan kemudian Timotius bisa memiliki kekuatan baru, memiliki keyakinan bahwa Roh Kudus tetap menyertai dia. Yang diberikan Roh Kudus bukan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan. Jadi, kalau ada ketakutan di dalam hati kita, mungkin ketakutan itu muncul karena diri kita sendiri. Karena kita mendengarkan omongan orang lain, karena kita menghadapi situasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Roh Kudus memberikan roh kekuatan, bukan roh ketakutan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius waktu itu. Rasul Paulus sungguh luar biasa di dalam pendampingannya, khususnya pada bacaan kita terhadap Timotius. Rasul Paulus tetap menghargai bahwa memang sebagai manusia ada ketakutan, ada kekhawatiran menghadapi segala sesuatu. Tetapi Rasul Paulus juga tidak membiarkan begitu saja. Rasul Paulus menjelaskan khususnya kepada Timotius untuk terus mengingat bahwa tetap ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Menyadarkan Timotius bahwa ketakutan itu biasanya muncul dari diri sendiri. Tetapi kalau Tuhan pasti akan memberikan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik. Dan sekarang Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi kondisi kita saat ini, mari kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang ada di dalam hati kita? Roh ketakutankah? Atau roh kekuatan yang sedang berkuasa di dalam diri kita? Silahkan mungkin bisa dijawab masing-masing, tapi saya yakin sebagian besar kita akan menjawab bahwa yang ada di dalam diri kita adalah roh kekuatan. Dan jika memang demikian, maka janganlah tinggal di dalam ketakutan, tetapi jalanilah hidup dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Memang situasinya sekarang sedang tidak mudah, situasinya sekarang memang cukup beralasan bagi kita untuk takut. Takut akan banyak hal, takut akan tertular penyakit, takut akan masa depan kita, takut akan kehidupan perekonomian kita, takut juga mungkin bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat dengan situasi saat ini. Tetapi marilah kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang memberikan roh kekuatan, dan harapannya kita tidak tinggal di dalam ketakutan itu. Tetapi mari kita bangkit, kita menghadapi kehidupan kita, kita menghadapi segala yang ada di hadapan kita, dengan kita yakin bahwa kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi semuanya. Tetapi perlu diingat, Tuhan tidak hanya memberikan roh kekuatan, tetapi roh kasih dan juga roh ketertiban. Dalam arti kita juga dipanggil untuk mengasihi yang lain, mengabarkan kasih, mewujud nyatakan kasih di dalam kehidupan kita. Dan juga ada roh ketertiban, dalam arti ketaatan kita, ketertiban kita di dalam menjalani kehidupan, apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini. Sangat penting
ketaatan dan ketertiban untuk menjalankan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, sehingga pandemi pergumulan ini bisa segera terselesaikan. Dan itulah Bapak Ibu yang besok Minggu di tanggal 7 Juni nanti akan kita bersama-sama juga hayati. Kita akan merayakan Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh di tengah pandemi. Kita unduh-unduh di tengah pandemi. Bagaimana kita bisa merayakan Hari Persembahan di tengah pandemi? Kita yakin Tuhan tetap memberikan kekuatan. Sehingga meskipun situasinya sedang tidak mendukung, tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Karena kita yakin bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memang tidak serta-merta menghilangkan masalah, tetapi yang Tuhan berikan adalah kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap tantangan, masalah, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kiranya melalui perenungan ini juga bisa menjadi dasar bagi kita untuk menghadapi situasi kondisi saat ini. Bahwa ada kekuatan dari Tuhan yang senantiasa diberikan kepada kita untuk menghadapi masalah-masalah yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dan juga kiranya ini menjadi dasar bagi kita untuk besok Minggu kita bersama-sama merayakan Hari Raya Persembahan, bahwa saya, panjenengan semua tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena satu, Tuhan tetap memberikan kekuatannya kepada kita untuk menghadapi setiap pandemi, setiap pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370. Kita akan pujikan bait 1 dan bait yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Mari bersama-sama kita satukan hati kita masuk di dalam doa syafaat yang nanti di akhir doa akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa. Malam ini kami sudah bisa kembali bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing untuk membangun ibadah keluarga. Kami percaya melalui ibadah yang kami laksanakan bersama, kami bisa dikuatkan secara iman, dan Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami untuk membimbing dan memberkati kami. Juga melalui perenungan firman Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan kami untuk terus bisa menjalani kehidupan kami di tengah segala tantangan pergumulan yang kami alami. Kami mohon Tuhan memberkati, dan kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah, mungkin ada yang dirawat di rumah sakit. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati, terlebih Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat, mulai warga anak sampai dengan warga Adi Yuswo,
Di tengah situasi yang seperti ini, kami mohon Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, sehingga semua warga jemaat GKJW Mojosari khususnya bisa tetap sehat, bisa tetap kuat karena tuntunan dan penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan. Kami mohon juga Tuhan berkati keluarga kami semua, di dalam kami menjalani aktivitas keseharian kami, di dalam kami menjalani pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati, biarkan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan saja, yang senantiasa bersemayam di dalam kehidupan kami. Dan juga karena tuntunan kasih Tuhan, kami yakin semua kegiatan, aktivitas pekerjaan yang kami jalani juga bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk gereja Tuhan dimanapun berada yang mungkin pada saat ini masih harus melakukan ibadah-ibadah di rumah masing-masing, kami tetap yakin bahwa Tuhan tetap memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, yang kini gereja-gereja Tuhan sudah bisa hadir di setiap rumah dari umat kepunyaan Tuhan. Dan khususnya untuk jemaat Mojosari, kami mohon Tuhan memberkati. Terlebih untuk pelaksanaan Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh yang akan kami laksanakan hari Minggu besok tanggal 7 Juni, kami mohon Tuhan memberkati, memberikan kelancaran, sehingga kami semua juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas kekuatan dan penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan. Ya Bapa, tidak lupa kami juga membawa bangsa dan negara kami di dalam doa ini, karena kami yakin dan percaya bahwa hanya kasih Tuhan saja yang senantiasa memampukan dan menolong baik para pemimpin bangsa kami, baik para tenaga medis, para medis, ataupun seluruh aparat dan jajarannya yang berjuang untuk mengatasi pandemi ini, supaya mereka dapat menjalani semua tugas dan panggilannya dengan baik, dan kami juga sebagai warga negara mampu untuk mengikuti, untuk melaksanakan apa yang menjadi aturan dan ketetapan, sehingga pandemi ini, pergumulan ini bisa segera terselesaikan, dan kami sebagai bangsa bisa kembali hidup dengan baik, dengan penuh sukacita, karena berkat penyertaan dan kasih yang senantiasa Tuhan berikan. Ya Bapa, kami serahkan pula persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan yang kami kumpulkan, semuanya bisa kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Demikian Bapa, seru doa, permohonan, serta ungkapan syukur kami, semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 400, baitnya yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Bersama kita satukan hati kita mohon berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudaraku sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.